Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi rekurens dan fungsi pembangkit pada mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yuda Nugraha, MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ope Apriani dengan NPM 2110631050022 kelas 6B, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi rekurens, di mana barisan sekuens A0, A1, A2 sampai dengan AN dilambangkan dengan kurung pulawal AN. Elemen barisan ke N yaitu AN dapat ditentukan dari suatu persamaan. Bila persamaan yang mengekspresikan AN dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya, yaitu A0, A1, A2 sampai dengan AN-1, maka persamaan tersebut dinamakan relasi rekurens. Contohnya, AN sama dengan 2 AN-1 ditambah 1, AN sama dengan AN-1 ditambah 2 AN-2, dan AN sama dengan 2 AN-1 min AN-2. Pada kondisi awal atau bisa disebut dengan initial condition, suatu barisan adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Contohnya, AN sama dengan 2 AN-1 plus 1, di mana nilai awalnya itu sama dengan 1. Lalu AN sama dengan AN-1 ditambah 2 AN-2, di mana nilai awalnya itu 1 dan nilai A1-nya itu sama dengan 2. Karena relasi rekurens menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Di sini pada contoh 8 ada barisan Fibonacci. Barisannya itu adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya dapat dinyatakan dengan relasi rekurens, di mana Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2, di mana nilai awalnya itu F0-nya itu sama dengan 0 dan F1-nya itu sama dengan 1. Nah, kondisi awal secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Selanjutnya di sini ada contoh 9. Dimisalkan ada suatu barisan atau bisa dilambangkan dengan dalam kurung AN adalah barisan yang memenuhi relasi rekurens berikut. Barisannya yaitu adalah AN sama dengan 2 AN-1 min AN-2, di mana A0 sama dengan 0 dan A1 itu sama dengan 3. Nah, kita periksa apakah si AN itu sama dengan 3N merupakan solusi relasi rekurens tersebut. Nah, penyelesaiannya kita tahu barisannya itu adalah 2 AN-1 min AN-2 sama dengan 2, kita ganti AN-nya itu sama dengan 3N. Nah, jadi didapatkan 2 dikalikan dengan 3N-1 dikurangi dengan 3N-2. Nah, sama dengan 6N dikurangi dengan 6 dikurangi dengan 3N plus 6 didapatkan sama dengan 3N. Nah, kita tahu 3N itu adalah AN, maka jadinya AN itu sama dengan 3N merupakan solusi dari relasi rekurens tersebut. Nah, selanjutnya kita periksa apakah si AN itu sama dengan 2 pangkat N merupakan solusi dari relasi rekurens tersebut. Nah, tadi diketahui barisannya itu AN sama dengan 2 AN-1 dikurangi dengan AN-2. Nah, kita tahu A0 itu sama dengan 1 dan A1-nya itu sama dengan 2. Apakah seperti ini? Maka kita cari penyelesaiannya. Tadi barisannya itu adalah 2 AN-1 min AN-2. Nah, sama dengan kita ganti si AN-nya itu dengan 2 pangkat N. Jadi 2 dikalikan dengan 2 pangkat N-1 dikurangi dengan 2 pangkat N-2 sama dengan 2 pangkat N-1 plus 1 dikurangi dengan 2 pangkat N-2. Jadi sama dengan 2 pangkat N dikurangi dengan
2 pangkat N min 2, jadi ini tuh tidak sama dengan 2 pangkat N. Nah, jadi si AN ini sama dengan AN bukan merupakan solusi dari relasi recurrence tersebut. Selanjutnya ada pemodelan relasi recurrence. Pemodelannya yaitu bunga majemuk. Kita ambil contoh 10, misalkan uang sebanyak 10.000 disimpan di bank dengan sistem bunga berbunga dengan besar bunganya itu 11% per tahun. Berapa banyak uang setelah 30 tahun? Kita misalkan PN menyatakan nilai uang setelah N tahun. Nilai uang setelah N tahun sama dengan nilai uang tahun sebelumnya ditambah dengan bunga uang tersebut. Nah, jadi didapatkan PN itu sama dengan PN-1 ditambah 11%, jadinya itu 0,11 PN-1, dimana P0 nya itu adalah 10.000. Solusi relasi recurrence PN sama dengan PN-1 plus 0,11 PN-1 dengan P0 10.000 dapat dipecahkan sebagai berikut. PN itu sama dengan PN-1 ditambah 0,11 dikalikan dengan PN-1 sama dengan 1,11 PN-1 sama dengan 1,11 dikalikan dengan 1,11 dikalikan dengan PN min 2 sama dengan 1,11 pangkat 2 PN min 2. Nah, kita bisa lihat ini mengandung sebuah pola, jadi kita dapat tuliskan menjadi 1,11 pangkat N P0. Nah, jadi didapatkan si PN-nya itu sama dengan 1,11 pangkat N dengan P0-nya 10.000 didapatkan setelah 30 tahun, maka banyaknya uangnya itu adalah kita ganti N-nya itu dengan 30 karena kita ingin mencari setelah 30 tahun. Jadi P30 sama dengan 10.000 dikalikan dengan 1,11 pangkat 30 didapatkan 228.922,97 rupiah. Selanjutnya untuk penyelesaian relasi recurrence, yang pertama relasi recurrence dapat diselesaikan secara interaktif atau dengan metode yang sistematis. Selanjutnya secara interaktif, misalnya itu pada contoh bunga majemuk contoh 10 tadi, atau bisa juga dengan contoh 11 mengenai menara Hanoi. Lalu secara sistematis ini adalah untuk relasi recurrence-nya itu yang berbentuk homogen atau homogen lanjar, atau bisa disebut juga dengan linear homogeneous. Nah, relasi recurrence dikatakan homogen lanjar jika bentuknya itu AN sama dengan C1 dikalikan dengan AN-1 ditambah C2 dikalikan dengan AN-2 sampai dengan CK dikalikan dengan AN-K, yang dalam hal ini C1, C2 sampai dengan CK adalah bilangan real dengan CK-nya itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada contoh 12. Untuk yang pertama ada PN sama dengan 1,11 dikalikan dengan PN-1 merupakan homogen lanjar. Selanjutnya ada FN. FN sama dengan FN-1 ditambah FN-2 merupakan homogen lanjar. Dan untuk contoh yang ketiga ini ada AN sama dengan 2 AN-1 dikurangi dengan A kuadrat N-2. Ini tidak homogen lanjar karena A-nya itu pangkatnya lebih dari 1. Selanjutnya HN sama dengan 2 HN-1 min 1. Nah, ini tidak homogen lanjar karena si satunya ini tidak mengandung nilai HN. Selanjutnya untuk yang terakhir ada AN sama dengan NA min 1. Ini tidak homogen lanjar karena koefisien dari si A nya itu bukan merupakan konstanta. Nah, solusi relasi recurrence yang berbentuk homogen lanjar adalah mencari bentuk dari si AN itu sama dengan R pangkat N, yang dalam hal ini R ini adalah konstanta. Nah, sulihkan AN sama dengan R pangkat N ke dalam relasi recurrence
homogen lancar. Nah, AN sama dengan C1 dikalikan dengan AN-1 ditambah C2 dikalikan dengan AN-2 ditambah C3 dikalikan dengan AN-3 dan seterusnya sampai dengan CK dikalikan dengan AN-K menjadi R pangkat N sama dengan C1 R pangkat N-1 ditambah C2 R pangkat N-2 sampai dengan CK dikalikan dengan R pangkat N-K. Selanjutnya bagi kedua ruas dengan R pangkat N-K, ini menghasilkan menjadi R pangkat K dikurangi dengan C1 R pangkat K-1 dikurangi dengan C2 R pangkat K-2 dikurangi sampai dengan CK-1 R min CK sama dengan 0. Nah, persamaan di atas dinamakan dengan persamaan karakteristik dari relasi rekurens. Nah, solusi persamaan karakteristik ini disebut akar-akar karakteristik dan merupakan komponen dari solusi relasi rekurens yang kita akan cari. Yang kita cari yang tadi AN itu sama dengan R pangkat N. Nah, untuk relasi rekurens homogen lancar derajat K-nya itu sama dengan 2, AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2. Nah, persamaan karakteristiknya itu berbentuk R kuadrat min C1 R dikurangi dengan C2 sama dengan 0. Nah, akar persamaan karakteristiknya itu adalah R1 dan R2. Selanjutnya ada teorema 1 di mana ada barisan AN adalah solusi relasi rekurens. AN itu sama dengan C1 dikalikan dengan AN-1 ditambah C2 dikalikan dengan AN-2 jika dan hanya jika AN itu sama dengan alpha 1 dikalikan dengan R pangkat N1 ditambah alpha 2 R pangkat N2 untuk N-nya itu sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya dengan alpha 1 dan alpha 2 nya itu adalah konstan. Nah, jika persamaan karakteristik memiliki dua akar yang sama atau bisa disebut juga dengan akar kembar R1 sama dengan R2, maka si teorema 1 ini tidak dapat dipakai. Maka kita bisa terapkan teorema 2. Nah, teorema 2 ini adalah sebagai berikut. Misalkan R pangkat 2 dikurangi dengan C1R min C2 sama dengan 0 mempunyai akar kembar R0. Barisan AN adalah solusi relasi rekurens dengan AN itu sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 jika dan hanya jika si AN itu sama dengan alpha 1 R pangkat N0 ditambah alpha 2 N R pangkat N0 untuk N-nya itu 0, 1, 2 dan seterusnya dengan alpha 1 dan alpha 2 nya itu adalah konstan. Contoh 13, soalnya itu tentukan solusi relasi rekurens berikut. Nah, di sini ada barisan relasi rekurens AN sama dengan AN-1 ditambah 2 AN-2 di mana A0 sama dengan 2 dan A1 nya itu sama dengan 7. Untuk penyelesaiannya kita cari persamaan karakteristiknya dulu, didapat R kuadrat min R min 2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akarnya kita faktorkan, didapatkan R min 2 dikalikan dengan R plus 1 sama dengan 0. Nah, R1 nya itu sama dengan 2 dan R2 nya itu sama dengan min 1. Nah, ini kan karena akar yang didapat itu adalah bentuknya akar beda ya. Kita menggunakan teorema 1 didapatkan AN. Ini adalah bentuk teorema satunya ya. AN sama dengan alpha 1 R pangkat N1 ditambah alpha 2 R pangkat N2 menjadi AN sama dengan alpha 1 2 pangkat N ditambah alpha 2 dikalikan dengan min 1 pangkat N. Nah, karena kita tadi punya nilai awal A0 dan A1, A0 itu sama dengan 2 dan A1 itu sama dengan 7, kita substitusi. Dengan substitusi diperoleh dari dua persamaan itu menjadi alpha 1 ditambah alpha 2 sama dengan 2 dan 2 alpha 1 min alpha 2 itu sama dengan 7. Nah,
Dari situ dengan menggunakan SPLDV, solusi yang didapat adalah alfa 1 sama dengan 3 dan alfa 2 nya itu sama dengan min 1. Nah, jadi solusi relasi rekurens adalah AN sama dengan 3 dikalikan dengan 2 pangkat N min 1 pangkat N. Nah, untuk selanjutnya di sini ada contoh 14. Soalnya itu tentukan solusi relasi rekurens berikut. Diketahui AN sama dengan 6AN min 1 dikurangi 9AN min 2, dimana A0 yang sama dengan 1 dan A1 nya sama dengan 6. Nah, penyelesaiannya itu kita cari persamaan karakteristiknya dulu, didapat R kuadrat min 6R plus 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari akar-akarnya dengan memfaktorkan dari persamaan karakteristik tadi, didapat R-3 dikalikan dengan R-3 sama dengan 0. Nah, kita dapat R1 sama dengan R2 nya itu sama dengan 3. Nah, ini merupakan R0 atau ini tuh bentuknya merupakan akar kembar kan. Nah, kita dapat menggunakan teorema 2. Bentuk teorema 2 itu adalah AN sama dengan alfa 1 R pangkat N0 ditambah alfa 2 N R pangkat N 0. Nah, ini jadi substitusi aja nilai R tadi, jadinya itu AN sama dengan alfa 1 3 pangkat N ditambah alfa 2 N 3 pangkat N. Nah, tadi kan kita punya nilai awal ya, 1 sama 6 tinggal disubstitusi juga, didapatkan dari dua persamaan itu nilainya itu alfa 1 nya itu sama dengan 1 dan 3 alfa 1 ditambah 3 alfa 2 itu sama dengan 6. Nah, jadi solusinya itu adalah alfa 1 sama dengan 1 dan alfa 2 nya juga sama dengan 1. Jadi solusi dari relasi rekurens ini adalah AN sama dengan 3 pangkat N ditambah N 3 pangkat N. Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada fungsi pembangkit. Di sini ada sedikit pengantar. Mungkin dalam mata kuliah kalkulus kan ini pernah dibahas ya, beberapa deret kuasa dan deret Taylor. Nah, ini nantinya untuk memudahkan untuk pengerjaan soal-soal dari fungsi pembangkit. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa formula. Nah, perlu kita ingat kembali beberapa formula ini karena nantinya ini tuh dapat mempermudah kita untuk mengerjakan tentang fungsi pembangkit ini. Selanjutnya di sini kita akan membahas dari definisi fungsi pembangkit terlebih dahulu. Kita pandang A ini tuh sama dengan A0, A1 sama dengan A2 merupakan suatu barisan. Nah, fungsi pembangkit ini dari barisan tadi itu akan membentuk dua barisan. Barisan itu adalah fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Nah, ini tuh bisa dilihat membentuk barisan itu seperti pada layar. Nah, selanjutnya misalnya kita itu punya E pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah 1 per 2 faktorial dikalikan dengan X kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial dikalikan dengan X pangkat 3 sampai seterusnya. Ini itu adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan 1,1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial dan seterusnya, atau fungsi pembangkit dari eksponensial dari persamaan barisan tadi itu adalah 1,1 dan seterusnya. Nah, ini bila diberikan suatu barisan maka kita sering diminta untuk menuliskan fungsi pembangkit dari barisan tersebut dalam bentuk sederhana mungkin. Jadi kita buat bentuk itu menjadi sesederhana mungkin seperti itu. Selanjutnya di sini ada operasi fungsi pembangkit, di mana penjumlahan, pengurangan maupun perkalian dari dua fungsi pembangkit atau lebih dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti menjumlah, mengurangkan, ataupun mengalihkan dua polinomial atau lebih. Dengan demikian, dari definisi 1.1.1, jika AX itu sama dengan sigma n 0 sampai t hingga an x pangkat n dan bx itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan t hingga bn x pangkat n, maka
kita dapat yang pertama itu AX plus minus BX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga dikalikan dengan AN ditambah BN dikalikan dengan X pangkat N. Untuk yang kedua AX plus minus BX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan T hingga dikalikan dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan N A K B N min K dikalikan dengan X pangkat N. Nah, apabila A, N, B, N, C, N adalah barisan sedemikian hingga C, N ini adalah sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan N A, K, B, N, min K, maka kita katakan si C, N ini adalah konvolusi dari A, N, dan B, N yang ditulis. Jadi si C, N itu sama dengan A, N dikalikan dengan B, N. Di sini ada contoh dari fungsi pembangkit. Misalkan barisan AN itu yaitu 0 0 0 1 1 1, di mana suku A0 nya itu sama dengan 0, sampai dengan A2 itu kan A0. Nah, kita mulai 1 1-nya itu merupakan A3. Nah, tentukan yang pertama itu fungsi pembangkit biasa FPB dan fungsi pembangkit eksponensial atau FPN. Nah, untuk penyelesaian itu untuk pertama PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan T hingga AN dikalikan dengan X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan 2. Nah, tadi kan yang 0 itu kan sampai A2 kan. Nah, A2 itu adalah 0. Nah, dikalikan dengan AN X pangkat N ditambah sigma N sama dengan 3 sampai dengan T hingga. Nah, ini kan kita ketahui dari barisan tadi si 1 itu mulainya dari A3. Nah, kita maka tulisnya itu N itu sama dengan 3, lalu dikalikan dengan AN dikalikan dengan X pangkat N. Nah, lalu sama dengan 0 ditambah sigma N sama dengan 3 sampai dengan T hingga dikalikan dengan AN kali X pangkat N itu didapatkan sigma N sama dengan 3 sampai T hingga X pangkat N min 1 min X kuadrat sama dengan 1 per 1 min X min 1 min X kuadrat. Selanjutnya untuk yang kedua itu PX itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan T hingga AN X pangkat N per N faktorial sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan 2 AN X pangkat N per N faktorial ditambah sigma N sama dengan 3 sampai dengan T hingga AN X pangkat N per N faktorial sama dengan 0 ditambah sigma N sama dengan N sama dengan 3 sampai dengan T hingga AN X pangkat N per N faktorial sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan T hingga AN X pangkat N per N faktorial dikurangi dengan 1 dikurangi dengan X kuadrat per N faktorial sama dengan pangkat X min 1 min X kuadrat per 2 faktorial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.